Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wal ali. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya berkat daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan taufik hidayah, inayah, riayah, madad daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan di perkumpulan malam hari ini, maka kita memulai daripada pengajian rutinan kita 1 bulan sekali yang kemarin sudah kita tutup sementara karena menyambut daripada bulan suci Ramadan, juga menyambut daripada hari kemenangannya umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita pembukaan. Kemarin kita menutup sementara dan sekarang alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka kembali majelis yang kita harapkan keberkahannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah yang dinamakan juga dengan kehidupan. Yang namanya kehidupan itu tentu pasti ada yang namanya perkumpulan, juga ada yang namanya perpisahan. Seperti kata salah seorang penyair, samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim wala budda min an yalga tsamaniyah. Ada 8 perkara, yang mana 8 perkara ini harus dilewati oleh semua makhluk hidup. Kita yang namanya manusia ini pasti akan melewati daripada 8 perkara ini, siapapun kita. Baik orang yang kedudukannya tinggi atau kedudukannya rendah, baik orang yang punya hartanya banyak atau tidak, baik orang yang punya nasabnya tinggi atau tidak, baik orang yang punya ilmunya banyak atau tidak, semua daripada mereka pasti melewati daripada 8 hal ini. Apa 8 hal tersebut? Sururun wa huznun wa jitima'un wa furgatun wa usrun wa yusrun wa sukmun wa afiyah. 8 hal ini pasti akan dilewati oleh semua manusia. Salah satunya apa? Sururun wa huznun. Yang namanya manusia ketika mereka hidup di dunia, mereka pasti melewati apa yang dinamakan dengan kesenangan, juga apa yang dinamakan dengan kesedihan. Terkadang kita senang, juga terkadang kita sedih. Terkadang kita bahagia, tersenyum ria, terkadang juga kita menangis. Itu 2 hal yang pertama. Kemudian ijtima'un wa furgah. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti
akan merasakan yang dinamakan dengan perkumpulan, juga akan merasakan yang dinamakan dengan perpisahan. Kita sekarang berkumpul dan sebentar lagi kita juga akan berpisah. Mungkin itu perpisahan yang sesaat, tapi juga itu mungkin bisa menjadi perpisahan yang selama-lamanya di dalam hidup kita di dunia ini. Wa usrun wa yusrun. Orang yang hidup juga di dunia ini dia pasti melewati daripada kesusahan, juga dapat juga mungkin daripada kemudahan. Mungkin di hari ini kita mudah urusannya, tapi mungkin di hari esok ada kesulitan yang bakal kita hadapi. Wasukmun wa afiyatun. Dan yang namanya orang hidup di dunia ini, dia pasti akan melewati sukmun, rasa sakit, wa afiyah, dan juga sehat. Terkadang kita sakit, terkadang kita sehat. Maka 8 hal ini tidak akan luput daripada makhluk, daripada manusia yang mereka masih hidup di dunia. Berbeda nanti ketika kita hidup sudah di akhirat, maka hal-hal yang seperti kesusahan, hal-hal yang seperti kesedihan, hal-hal yang seperti perpisahan, hal-hal yang seperti rasa sakit dan yang lainnya, itu tidak bisa kita rasakan lagi, itu tidak ada lagi. Kalau memang kita ini masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masuk surga nggak bakal merasakan kesedihan lagi. Orang yang masuk surga tidak akan merasakan perpisahan lagi. Orang yang masuk surga tidak akan merasakan kesusahan lagi. Orang yang masuk surga tidak akan merasakan rasa sakit lagi. Semuanya kesenangan dan kenikmatan yang berlimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala turun untuk hamba-hambanya yang bisa masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berharap, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus di tempat-tempat yang begitu mulia yang seperti ini, di acara yang mulia yang seperti ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk salah satu hamba yang tergolong orang-orang yang bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah, dengan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memulai daripada majlis kita di setiap bulannya ini dengan dipandu kitab yang tentunya dikarang oleh salah satu imam yang besar, Abu Hamid Al-Ghazali, nafa'allahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi amin, yang beliau namakan kitab ini dengan nama Bidayatul Hidayah, yang mana kemarin sudah kita kaji pendahuluan ataupun kata pengantar daripada muallif, kata pengantar daripada Al-Imamul Ghazali, yang mana beliau katakan bahwasannya beliau karang kitab ini karena yang dinamakan dengan hidayah itu pasti ada permulaan dan juga pasti ada akhirnya. Setiap sesuatu apapun itu pasti ada permulaan, juga pasti ada akhir. Juga itu hidayah juga seperti itu. Hidayah itu pasti ada permulaan dan juga pasti ada akhir. Seseorang tidak bisa sampai ke puncak, seseorang tidak bisa sampai di akhir dengan mendapatkan hal yang dia tuju semaksimal mungkin, melainkan dia harus melewati daripada permulaannya terlebih dahulu. Kalau permulaannya sudah kita pegang, permulaannya sudah kita lewati, permulaannya sudah kita lalui, maka kita bisa akan sampai kepada puncaknya. Begitupun hidayah tadi. Hidayah ada permulaan, juga ada puncaknya juga ada akhirnya. Makanya di sini Al-Imamul Ghazali mengarang kitab yang beliau namakan dengan Bidayatul Hidayah. Permulaan daripada hidayah, yang mana nantinya yang beliau kaji itu adalah cara-caranya kita, ilmu-ilmunya kita untuk bisa selalu di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya disinggung juga sama Imam Al-Ghazali. Kalau sekiranya ketika kitab ini sudah kita baca, pembahasannya sudah kita baca, maka dilihat hatinya. Kalau hati kita banyak tertarik dengan tema yang kita bahas ini, maka bisa jadi kita permulaan hidayahnya tersebut sudah kita bisa lewati, sudah bisa kita lalui. Akan tetapi kalau sekiranya dengan pembacaan kita di dalam kitab ini, tema yang sudah kita bahas itu hati kita tidak terlalu tertarik, maka sangat dikhawatirkan, sangat disayangkan dan sangat rugi mungkin kita belum bisa menerima daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga beliau singgung di dalam pengantarnya, tata cara kita ini, niatnya kita di dalam menuntut ilmu itu pun beliau singgung. Agar kenapa? Kalau niatnya tadi baik, maka ketika diajarkan dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajarannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan senang mendengarnya. Kita akan tertarik mendengarnya. Bukan hanya mendengar saja, itu semua akan kita amalkan dan juga akan kita sebarkan. Kalau niatnya di dalam menuntut ilmu itu baik. Tapi kalau sekiranya dia niatnya menuntut ilmu hanya untuk dipandang oleh orang, hanya untuk mata orang tertuju kepada diri dia, hanya untuk dianggap orang yang lebih alim daripada orang yang hidup di zamannya, maka mendengarkan hal-hal yang seperti ini, dia tujuannya hanya seperti itu saja, tidak untuk dia amalkan. Maka sulit bagi dia ketika mendengar hal yang seperti ini, hati dia terasa tercerahkan, itu sulit. Tujuan dia belajar itu hanya pengen dididik orang. Maka apa yang dia pelajari itu bukan apa yang dia senangi, bukan apa yang dia inginkan. Dia hanya pengen belajar, hanya pengen tahu biar dia bisa dianggap orang alim, dianggap orang tahu tentang hukum-hukum Islam sehingga dia dapat penghormatan orang. Maka orang yang seperti itu tidak mungkin mendapatkan daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disinggung sama Imam Al-Ghazali, ditakutkan orang yang niatnya seperti ini, kalau dia meninggal sebelum bertaubat, maka tempatnya itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mendengarkan dari apa yang sudah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ini. Harapan insya Allah hati kita lebih tercerahkan, kita juga senang mendengarkannya, juga kita senang di dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari, khususnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maka di sini sebelum kita mulai, di akhir kalimat pengantarnya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kata Imam Al-Ghazali, fa'lam anna bidayatiha zahiratut taqwa wa nihayatiha batinatut taqwa fala aqibata illa bittaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwasannya permulaan daripada hidayah itu adalah zohir-zohir hal-hal yang tampak di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nihayatiha, dan puncak daripada hidayah tersebut batinatut taqwa. Batin-batin hal-hal yang berkaitan tentang takwa tapi yang batin, yang hanya ada di dalam hati. Fala aqibata illa bittaqwa, maka orang tidak akan bisa masuk daripada syurganya Allah, tidak akan bisa merasakan daripada nikmat-nikmatnya Allah kecuali dengan taqwa. Wala hidayata illa lil muttaqin, dan hidayah tersebut tidak Allah berikan kecuali hanya turun untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa, kemudian Imam Al-Ghazali katakan takwa itu apa? At-taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahihi. Kata Imam Al-Ghazali, takwa itu adalah kita melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Maka itu adalah taqwa. Taqwa itu adalah kita melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa gismani. Maka zahir taqwa itu kata Imamul Ghazali itu ada dua. Zahirnya taqwa itu ada dua. Fahuwa gismani wa ana ushiru alaika bijumalil mukhtasaratin min zahiri ilmi taqwa fil gismaini jami'an wa ulhiqa qisman salisan liyasira hadal kitabu jami'an mughniyan wallahul musta'an. Maka kata Imamul Ghazali, zahirnya takwa itu ada dua dan aku akan kaji semua. Daripada zahir takwa yang dua ini di dalam kitab ini dengan kajian yang insya Allah yang ringkas, kata Imamul Ghazali, dan aku akan ikutkan juga bagian yang ketiga agar menjadi penyempurna daripada kitab yang kita kaji. Maka di sini Imamul Ghazali katakan, ini kita sudah masuk kajiannya ini. Al-Qismul Awwal, bagian yang pertama. Daripada zahirnya takwa itu di dalam apa? Fit ta'at. Di dalam kita melakukan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bentuk taat kita kepada Allah. Itu pertama kali di dalam zahir takwa. Imtithalu awamirillah. Kita melakukan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan hanya perintahnya Allah, juga kita harus melakukan daripada perintahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perintahnya Nabi itu adalah perintahnya Allah. Apa semua yang diperintahkan oleh Nabi itu hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu enggak pernah berbicara hanya sekedar hawa nafsunya saja. Apa yang diucapkan oleh Nabi semuanya itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengkaji, membahas hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, berarti itu juga hal-hal yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab yang pertama, bagian yang pertama di dalam taat. Baik itu taat di dalam anggota badan kita, baik juga taat di dalam apa yang terselubung di dalam hati kita. Karena itu semua tempat lirikannya Allah. Hati ini itu adalah tempat yang mana Allah akan memandang hambanya. Allah akan berikan kasih sayangnya, Allah akan berikan rahmatnya, Allah akan berikan anugerahnya kepada hambanya itu melewati daripada hatinya. Karena tempat pandangannya Allah kepada kita hati. Allah enggak lihat mukanya kita seperti apa, Allah enggak lihat kekayaan kita seperti apa, Allah enggak lihat kedudukannya kita seperti apa, Allah enggak lihat pakaiannya kita seperti apa, Allah enggak lihat bentuk tubuhnya kita seperti apa. Maka tempat yang dilihat Allah, yang dipandang Allah itu adalah hati daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kalau kita pengen menjadi hamba yang bisa dipandang oleh Allah, yang diberi daripada kasih sayangnya Allah, maka kita punya hati harus bersih. Karena Allah memandang hati hamba-hambanya yang bersih. Allah enggak memandang hati hambanya yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan rasa sombong, yang penuh dengan rasa riya, yang penuh dengan rasa dengki, yang penuh dengan rasa berburuk sangka dengan orang sesama dia. Allah enggak pandang hati-hati hamba yang seperti itu. Allah pandang orang yang ketika beramal dia ikhlas karena Allah. Allah pandang hati orang yang ketika melihat secara zahir perbuatan jelek daripada temannya, tapi dia masih berbaik sangka kepada temannya. Allah senang melihat hati hamba yang ketika dia dizalimi, dia maafkan padahal dia mampu untuk membalasnya. Maka hati-hati yang seperti itu, hati-hati yang selalu mendapatkan daripada pandangannya Allah Subhanahu wa
wa taala, dan tentunya mereka pasti mendapatkan daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, ya, pembahasan yang pertama di dalam taat, baik itu taat yang ada di anggota badan kita, baik juga taat yang ada di dalam hati kita. Kemudian di sini beliau katakan i'lam, maka ketahuilah anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil, bahwasannya hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, hal-hal yang diwajibkan ataupun yang dianjurkan oleh Allah kepada kita hamba-hambanya, itu faraidu wa nawafil. Ada hal-hal yang fardu, ada hal-hal yang sunnah. Ya, Allah memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita, ataupun menganjurkan kepada kita untuk kita lakukan, itu ada yang wajib, juga ada yang sunnah. Ya, maka yang wajib itu memang harus kita lakukan, dan yang sunnah itu untuk penyempurna daripada yang wajib. Ya. Karena kalau kita cuman melakukan daripada yang wajib dan kita tidak lakukan daripada yang sunnah, maka kita tidak dapatkan kedudukan berbeda di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka yang menjadi kedudukan kita berbeda itu ketika kita sempurnakan yang wajib dengan melakukan hal-hal yang sunnah. Ya, mungkin orang sholat 5 waktu banyak, mungkin orang yang masih melakukan puasa Ramadan banyak, mungkin orang yang masih menunaikan zakat juga banyak, mungkin orang yang masih melakukan daripada ibadah haji, ibadah umroh juga banyak, tapi sangat sedikit ya, orang yang bangun di pertengahan malam untuk melakukan daripada sholat sunnah, orang yang bangun di pertengahan malam untuk melakukan daripada sholat witirnya. Mungkin sangat sedikit orang yang keluarkan daripada uangnya untuk sedekah-sedekah yang sunnah. Mungkin sangat sedikit untuk orang-orang yang melakukan daripada bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal yang sunnah inilah yang bisa membedakan kedudukan kita di antara orang-orang lainnya. Ketika kita menyempurnakan yang wajib dengan hal-hal yang sunnah, yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting walaupun yang harus kita lakukan itu adalah hal yang wajib, tapi yang sunnah juga itu sangat penting bagi kita untuk kita lakukan, karena yang sunnah menjadi penyempurna, yang sunnah menjadi penambal. Kalau sekiranya kita ini dalam ibadah kita mungkin wuduknya mungkin kita masih kurang sempurna, ya, mungkin sholatnya kita juga masih belum sempurna, ya, mungkin amal ibadah kita yang wajib juga masih belum sempurna, ya, mungkin juga ada yang hadir di sini cara wuduknya itu masih ada yang keliru, masih ada yang salah, ya, di dalam sholatnya juga seperti itu, ya, maka ketika ada hal kekurangan di dalam melakukan hal yang wajib, maka yang sunnah ini menjadi penambal dari apa yang kurang di dalam melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama juga mengatakan ketika kita melakukan daripada hal-hal yang sunnah inilah akan menjadi tamengnya kita. Sama seperti hati kita ini. Kita ini keteledorannya kita di dalam melakukan hal yang wajib itu dilihat dulu di dalam hal-hal yang sunnah, juga itu dipandang, jangan kita nggak lihat, maka sebagian ulama mengatakan hati ini, yang namanya hati ini bisa berubah, bisa melakukan hal-hal yang jelek, itu tentunya kita ini kan tidak terlepas daripada godaannya syaitan, tidak terlepas daripada bisikannya syaitan, tidak terlepas daripada jeratannya hawa nafsu kita yang ada di dalam diri kita. Maka seperti syaitan tadi, seperti hawa nafsu tadi, mereka itu tidak bisa langsung merusak kita punya hati kalau sekiranya hati kita ini dibentengi dengan hal-hal yang sunnah.
Makanya mereka sering mengibaratkan seperti kita punya rumah. Kita punya rumah, yang namanya orang, kebanyakan orang, ketika dia punya rumah, pintu rumahnya dia, setelah pintu rumah, maka di situ pasti ada apa namanya? Kalau kalau bahasa Palembangnya tehel, kalau bahasa orang sini apa? Depan rumah tuh kayak kayak apa? Kayak masjid tuh, itu pintu. Habis itu apa? Halamannya apa disebut namanya? Teras, teras. Jadi pintu rumah, habis pintu rumah ada teras. Dah mungkin dari teras itu ada halaman lah lagi. Habis halaman juga ada pagar lah lagi. Ada sebagian orang yang rumahnya seperti itu. Nah, ibarat hati kita seperti itu. Hati kita rumah. Hati kita ini rumahnya. Dan pintunya tadi hati tadi. Nah, maka kalau kita pengen hati kita itu ada terasnya, ada misalnya pagarnya dulu, maka itu bisa kita sempurnakan dengan kita melakukan daripada hal-hal yang sunnah. Jadi syaitan itu nggak langsung masuk, nggak langsung merusak, nggak langsung dia dobrak pintu kita, ndak. Dia ketika mau masuk hati kita, dia ngelewatin pagar dulu. Itu pun kalau dia bisa lewatin pagarnya. Kalau dia nggak bisa lewat pagar, dia sudah mental syaitan. Toh kalau dia bisa masuk pagarnya, dia lewatin halamannya dulu. Habis dia lewatin halamannya dulu, nggak langsung ke pintu, lewatin terasnya dulu, baru dia gedor pintunya. Nah, ini hati tadi katanya ulama. Kalau kita pengen kelilingi dengan hal-hal yang seperti itu, maka kita banyak melakukan daripada hal-hal yang sunnah, karena hal-hal yang sunnah inilah yang menjadi daripada benteng hati kita agar tidak mudah tergoda daripada godaan syaitan, daripada godaan kita punya hawa nafsu. Makanya penting, penting sekali bagi kita untuk melakukan daripada yang sunnah, juga terlebih dahulu melakukan daripada hal-hal yang wajib. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau katakan, pembahasan pertama di dalam taat, beliau katakan ketahuilah bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang fardu, juga ada yang sunnah. Nah, fardu itu apa? Fardu itu apa? Fardu itu adalah ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Fardu itu adalah apabila seorang hamba melakukan hal yang fardu, maka dia akan diberikan ganjaran oleh Allah. Dan apabila dia meninggalkan hal yang fardu, maka dia akan mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan fardu. Hal-hal yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai hambanya melakukan daripada hal-hal tersebut. Itu yang fardu. Maka seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, seperti juga haji kalau sekiranya kita sudah mampu. Maka apabila kita meninggalkan daripada hal-hal tersebut, kita akan mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dianggap enteng permasalahan sholat khususnya. Itu adalah sesuatu hal yang fardu. Kalau sekiranya kita tinggalkan, kita mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi besar Muhammad katakan, aku berniat, kata Nabi. Aku bertekad sekiranya kalau ada rumah orang yang enggak sholat tuh mau aku bakar, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah katakan seperti itu, berarti di situ menunjukkan bahwasannya begitu beratnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Makanya kita jangan menganggap remeh, jangan menganggap enteng hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nawafil, dan perintah Allah ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang sunnah itu apa? Sunnah itu adalah ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih.
Sunnah itu adalah perbuatan yang kalau kita lakukan kita dapatkan pahala, dan kalau kita tinggalkan kita tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan yang sunnah. Kalau kita lakukan kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan kita tidak dapat apa-apa. Enggak dapat pahala, juga enggak dapat dosa. Itu adalah hal-hal yang sunnah. Tapi jangan dianggap remeh juga, jangan dianggap hal yang biasa juga. Nabi itu terkadang takut. Nabi itu tidak mewajibkan beberapa hal, padahal hal itu penting. Nabi itu cuma takut merepotkan kita sebagai umatnya. Nabi itu nggak mau umatnya itu banyak kewajiban. Nabi itu nggak mau umatnya itu banyak taklif, banyak tuntutan. Nabi itu takut ketika umatnya banyak tuntutan, umatnya nggak bisa lakukan hal-hal tersebut dan dia dapat dosa. Tapi hal itu sangat dianjurkan oleh syariat. Seperti sunnahnya kita memakai siwak. Nabi katakan laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau aku tidak takut untuk memperberat umatku, kata Nabi, aku bakal suruh mereka, bakal wajibkan kepada mereka untuk memakai siwak. Tapi karena Nabi tadi rahmatnya begitu besar, kasih sayangnya begitu besar, kepeduliannya terhadap umatnya begitu besar, maka Nabi takut kalau sekiranya siwak ini aku wajibkan kepada umatku itu akan memberatkan mereka, makanya nggak diwajibkan sama Nabi. Tapi Nabi sebelum beliau meninggal, beliau pakai siwak. Berarti apa? Itu menandakan bahwasannya siwak itu mempunyai keutamaan yang begitu besar di sisi Nabi dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita remehkan. Hal-hal yang sunnah berarti itulah yang bisa membedakan derajatnya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan fal fardu huna ra'sul mal. Maka fardu itu kata Imam Al-Ghazali ibaratnya itu adalah modal. Kalau kita berdagang, fardu itu kewajiban dari Allah itu ibaratnya modal. Fardu itu modal. Tapi modalnya bukan modal untuk dunia, modalnya untuk akhirat. Modal kita untuk bisa dapat tiket masuk surga, terlepas dari api neraka, kita lakukan daripada hal-hal yang fardu. Makanya di dalam hadis Nabi ada salah seorang Arabi, orang Badui, orang Arab. Dia datang kepada Nabi, dia katakan sama Nabi, wahai Nabi, apa saja yang diwajibkan kepada saya sebagai umat Islam? Nabi katakan, kamu diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kemudian Arabi, orang Badui ini katakan kepada Nabi, wahai Nabi, apakah ada lagi, kata dia. Kata Nabi, kalau kamu mau, kamu lakukan sholat-sholat yang sunnah. Kemudian dia katakan lagi, apalagi yang wajib untuk aku lakukan? Kata Nabi, puasa. Puasa Ramadan itu wajib untuk kamu lakukan. Kemudian Badui ini katakan, apakah ada hal lain wahai Rasulullah? Kata Nabi, kalau kamu lakukan, kalau kamu mau, kamu lakukan hal-hal sunnah, puasa sunnah yang lain. Kemudian ketika sudah mau berpisah, Badui ini bilang sama Nabi, wahai Nabi, kalau sekiranya saya cuma sholat fardu saja, kalau sekiranya saya cuma puasa Ramadan saja, apakah itu sudah cukup? Cukup, kata Nabi. Kamu sudah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan yang namanya surga itu punya kedudukan, punya martabatnya sendiri. Ada surga yang pertama, ada surga yang kedua, ada surga yang ketiga, sampai surga yang tertinggi yang dihuni oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemarin juga saya ceritakan, ada salah seorang sahabat daripada Ansar. Salah seorang sahabat daripada Ansar ini, beliau menghampiri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dia katakan kepada Nabi, wahai Nabi, kata dia, aku ini, ketika aku di rumah, kata dia, aku ada di masa yang mana aku takut di masa itu, di waktu tersebut, kalau aku tidak berjumpa denganmu, wahai Nabi, aku bisa mati, kata sahabatnya. Ada di waktu saat, di satu kondisi, wahai Nabi, kalau sekiranya aku tidak berjumpa denganmu saat ini, aku bisa mati, kata dia. Aku bisa mati, aku takut mati, karena tingginya rindunya mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau katakan seperti itu kepada Nabi, kemudian orang itu nangis. Kemudian Nabi katakan kepada dia, kenapa kamu menangis, kata Nabi. Maka orang itu katakan, wahai Rasulullah, aku ini teringat dan aku terpikir, kata dia, kalau sekiranya, wahai Rasulullah, aku ini masuk surga, akan tetapi kedudukan aku di surga itu jauh dengan kedudukanmu. Kamu mungkin di surga duduknya sama para nabi, duduknya sama orang-orang yang syuhada, sedangkan aku ini mungkin di surga, masuk surga, tapi aku tidak sederajat denganmu. Itulah yang menyebabkan ini sahabat menangis. Bahkan Nabi pun dengan pertanyaannya ini sahabat, dengan jawabannya ini sahabat, Nabi terbungkam. Nabi nggak bisa jawab apa-apa, Nabi cuma diam. Sampailah beberapa saat Allah turunkan ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan di situ, "Waman yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah turunkan ayat, kata Allah, barang siapa orang yang taat dengan Allah, barang siapa orang yang taat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan berkumpul dengan orang-orang yang diberikan Allah nikmat yang banyak daripada nabi-nabinya Allah, daripada syuhada-syuhadanya Allah, daripada orang-orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita pengen untuk bisa masuk surganya Allah, tidak hanya masuk surga tapi bisa berkumpul dengan Nabi, bisa duduk dengan Nabi, bisa bertatap muka dengan Nabi, maka mari kita ikuti semua apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang fardu juga yang sunnah. Karena mungkin dengan melakukan hal yang sunnah inilah yang bisa menjadikan posisi kita nanti di surga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau katakan apa tadi? Fal fardu huna ra'sul mal. Maka hal yang diwajibkan oleh Allah itu adalah ibaratnya modal. Modalnya kita di dalam urusan akhirat. Wabihi aslu tijarah, dan dengan yang fardu inilah itu asalnya tijarah atau perdagangan, bisnis, perniagaan itu bisa dibangun itu dengan modal. Gimana orang bisa berdagang kalau sekiranya dia tidak ada modal? Orang mau berdagang dia harus ada modalnya. Maka modalnya itu ibaratnya hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal fardu ra'sul mali wa bihi aslu tijarati wan naflu huwa ar-ribhu wa bihi al-fawzu bid darajat. Dan sedangkan yang naflu, hal-hal yang disunnahkan oleh Allah, itu adalah untungnya daripada modal tersebut. Kalau orang berdagang, dia harus punya modal. Ketika dia sudah modal, dia berdagang, maka dia harus ambil untung. Maka keuntungan itu adalah sesuatu hal yang diibaratkan dengan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi al-fawzu bid darajat.
Maka dengan sesuatu hal yang sunnah tadi, maka kita bisa mendapatkan kedudukan, martabat yang tinggi nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini kenapa? Li'annan nasa innama yatafawatuna fi darajatiha bi amalihim wa ammad dukhul fiha fa bi bahdil fadli wa da'ul fardi huwa tariqun najah wa syahidu dzalika ma fi akhir hadzal hadis sahih. Karena kata imam tersebut, beliau katakan karena yang namanya manusia di dalam amalnya mereka beraneka ragam. Di dalam amalnya itu beraneka ragam. Ada yang amalnya banyak, ada yang amalnya sedikit, ada yang banyaknya di sedekah, ada yang banyak di sholat malam, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Maka untuk membedakan antara derajatnya tersebut, itu dengan banyaknya dia melakukan daripada sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita ini alhamdulillah baru sekali melewati daripada bulan suci Ramadan. Baru. Mungkin 1 bulan belum sampai. Sekarang ini mungkin masih di bulan Syawal. Masih ya. Sekarang ini masih bulan Syawal. Maka puasa Ramadan itu masih belum terlalu jauh kita lewati. Ketika di bulan suci Ramadan, banyak sekali hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan. Ketika bulan suci Ramadan kita baca Quran. Ketika bulan suci Ramadan kita sholat witir. Ketika bulan suci Ramadan mungkin kita beri orang takjil. Ketika bulan suci Ramadan kita juga berpuasa. Maka hal-hal tadi yang sudah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, maka ketika bulan itu telah usai, jangan sampai kita selesaikan, udah selesai. Baca Quran ketika bulan suci Ramadan dia baca Quran. Ketika Ramadan itu telah usai, Qurannya ditutup sama dia. Sholat witirnya hanya di bulan suci Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan telah usai, udah sholat witirnya nggak ada lagi. Sholat witir 1 tahun sekali cuman ketika bulan suci Ramadan. Maka jangan jadi orang-orang yang seperti itu. Mumpung kebiasaan ini baru sekali kita lewatkan, mari kita teruskan. Sholat witir itu sunnahnya bukan di bulan Ramadan saja. Sholat witir itu sunnahnya di setiap malam. Maka mari kita lakukan sholat witir di setiap malam. Baca Quran juga bukan hanya dianjurkan di bulan suci Ramadan, tapi di setiap hari, setiap detik, setiap saat kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Ketika bulan suci Ramadan kita sanggup nahan lapar, kita sanggup nahan haus, kita sanggup nahan hawa nafsu kita selama 1 bulan penuh. Maka ketika bulan suci Ramadan ini telah usai, jangan sampai di bulan-bulan selanjutnya kita nggak ada puasa sama sekali. Kan banyak puasa-puasa yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada puasa Daud. 1 hari kita puasa, 1 hari kita batal. 1 hari kita puasa, 1 hari kita batal. Kalau kita mampu kita puasa Daud. Kalau kita nggak mampu untuk puasa Daud, kita puasa Senin Kemis. 1 minggu 2 kali, hari Senin, hari Kemis. Nggak sanggup puasa Senin Kemis, ada juga puasa di pertengahan bulan yang dinamakan dengan Ayyamul Bid, hari di saat bulan itu terang, di tanggal 13, 14, 15, di pertengahan bulan Arab, bukan bulan Masehi. Itu namanya puasa Ayyamul Bid, hukumnya sunnah. Nggak bisa puasa Daud, nggak bisa. Puasa Senin Kemis nggak bisa. Puasa di pertengahan bulan nggak bisa. Ada juga puasa sunnah yang lain di akhir bulan ada. Dinamakan dengan Ayyam Masud. Ayyam Masud 3 hari di akhir bulan. Tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30 di bulan Arab. Bulan Arab kadang tanggalnya cuma sampai 29. Maka sambung di tanggal 1-1-nya. Bisa. Maka banyak sekali hal-hal yang sunnah yang sudah kita lalui di bulan suci Ramadan bisa kita teruskan di bulan-bulan yang lain. Karena harapan kita tadi dengan hal-hal yang sunnah inilah itu bisa menjadi penyempurna daripada hal yang wajib dan juga bisa menjadi
harapan kita untuk bisa berkumpul di surga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai ini saja pembahasan yang kita kaji di malam hari ini. Insyaallah akan kita teruskan kembali di pertemuan yang akan datang. Insyaallah 1 bulan lagi kita kaji lagi. Kita insyaallah dengan pengajian seperti ini bisa memberikan hati kita semangat, bisa memberikan kita terus hidayah, agar kita bisa duduk di tempat yang mulia seperti ini dan bisa menjadi hamba yang dibanggakan oleh Allah, menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya ingatkan lagi, tujuan kita hidup ini menggapai ridhonya Allah. Tujuan kita hidup ini mencari daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan juga kita hidup ataupun kita belajar atau kita duduk di majlis-majlis taklim seperti ini, selain kita pengen mengenal Allah, selain kita pengen mengenal Nabi besar Muhammad, tapi jadikanlah niatnya duduk kita di tempat ini bukan hanya mengenal Allah, tapi kita pengen menjadi hamba yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seorang hamba yang bisa Allah banggakan nanti di kalangan penduduk-penduduk langit. Ini hambaku di dunia, ini fulan, ini fulan, ini fulan. Allah kenal sama kita, Allah sebut nama kita, Allah banggakan nama kita di samping hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tujuan kita belajar pengen kenal Nabi, karena dengan kenal kita bisa cinta, dengan cinta kita bisa beriman. Tapi jangan hanya seperti itu saja tujuan kita belajar pengen kenal Nabi, tapi kita juga pengen dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mencintai itu mudah, tapi dicintai itu susah. Semua orang mungkin kalau kita katakan, ente cinta sama Nabi, iya saya cinta sama Nabi. Ente cinta sama Allah, iya saya cinta sama Allah. Tapi ketika kita tanya, Nabi cinta nggak sama kamu? Allah kiranya cinta nggak sama kamu? Mungkin semua orang yang di sini ragu untuk menjawab bahwasannya diri dia sudah layak untuk dicintai Allah, untuk dicintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pasang niat yang baik, pasang tekad yang baik, pasang hajat-hajat yang baik, berkumpulnya kita di sini, hadirnya kita di sini, mendengarnya kita daripada hadisnya Nabi, perkataannya ulama-ulama, tujuannya kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, tujuan kita kenal Allah, tujuannya kita kenal Nabi, tapi di samping itu juga tujuan terbesar kita pengen dikenal Allah, pengen dikenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan lagi di bulan yang akan datang. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.